Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Luki Nadia, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pringsewu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Tujuan pembelajaran khusus CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Kegiatan 1, berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah. Kegiatan 2, berdiskusi dengan guru atau rekan sejawat untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah. Kegiatan 3, berdiskusi dengan murid untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah. Hasil diskusi pemetaan aset utama. Aset utama di SMP Quran Darul Ikhlas Pringsewu: 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal fisik, 4. Modal lingkungan atau alam, 5. Modal finansial, 6. Modal politik, dan 7. Modal agama dan budaya. Modal manusia. Yang pertama ada kepala sekolah, kualifikasi pendidikan S1, bekerja secara profesional dan bertanggung jawab, selalu memotivasi guru untuk mengembangkan karirnya serta mendukung program-program guna kemajuan sekolah. Modal manusia yang kedua yaitu guru. Memiliki 19 orang guru yang kompeten di bidangnya masing-masing. Memiliki 1 orang guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik. Memiliki 1 orang guru yang sedang menempuh pendidikan S2. Memiliki 1 orang CGP. Dan beberapa guru memiliki keterampilan khusus yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekskul dan lomba-lomba. Modal manusia yang ketiga yaitu pengawas. Pengawas yang memiliki pengalaman dan latar belakang pendidikan tingkat S2 mempunyai kualifikasi yang memadai, berperan penting dalam meningkatkan kualitas sekolah dengan keterlibatan yang aktif dalam upaya peningkatan mutu, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program-program sekolah. Yang keempat, komite. Komite berperan sebagai penghubung antara sekolah dan orang tua murid, berasal dari lingkungan sekitar sekolah dan mewakili beragam lapisan masyarakat. Mereka memberikan dukungan dalam pelaksanaan program-program sekolah. Modal manusia selanjutnya yaitu murid. Murid-murid dengan ragam karakteristik baik dari segi prestasi akademik maupun non-akademik menghadirkan variasi dalam kualitas input mereka melalui berbagai jalur penerimaan termasuk jalur PPDB. Mereka menunjukkan prestasi yang baik dalam berbagai bidang baik itu akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, alumni. Memberikan motivasi kepada adik kelas untuk meneruskan pendidikan ke jenjang SMA, SMK, atau pondok pesantren. Banyak alumni yang berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan lanjutan. Memberikan testimoni terkait dengan proses PPDB. Selanjutnya, wali murid. Berbagai profesi yang dimiliki oleh orang tua murid seperti pengusaha, tokoh masyarakat, pegawai negeri, anggota TNI, polisi, ustadz, dan lain-lain dapat menjadi narasumber pembelajaran dalam kegiatan P5. Orang tua memiliki peran penting dalam membimbing dan mendukung anak-anak di rumah, serta secara aktif terlibat dalam perkembangan anak di sekolah. Yang kedua, modal sosial. Memiliki kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah ataupun swasta, seperti kelurahan, kecamatan, puskesmas, dinas pendidikan, dinas lingkungan hidup, Dokter Polsek, Koramil, dan TPST Sidoarjo. Yang ketiga, modal fisik. Ruang kelas yang memadai, ruang guru, ruang BK, perpustakaan, laboratorium IPA, laboratorium komputer, UKS, ruang OSIS, masjid, kantin, dapur, saung, lapangan, dan asrama. Yang keempat, ada modal lingkungan atau alam.
Memiliki beragam tanaman sebagai bagian dari area hijau yang beraneka ragam. Berdekatan dengan lahan pertanian sebagai sarana untuk mempelajari tentang pemenuhan kebutuhan pangan. Terletak dekat dengan pasar sebagai kesempatan untuk memahami kegiatan ekonomi. Berlokasi dekat dengan lapangan desa yang menjadi sarana penting dalam kegiatan pembelajaran, serta dekat dengan industri pembuatan genteng dan batu bata. Modal finansial. Modal finansial yaitu ada dana BOS sebagai dana operasional sekolah, dana yayasan, dana koperasi sekolah, dan dana kas kelas. Modal politik. Kewenangan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu sekolah. Kewenangan tim manajemen sekolah yang berkontribusi untuk memberikan saran dan masukan dalam pengambilan keputusan kepala sekolah. PGRI untuk pengembangan kompetensi guru, menyuarakan hak guru, dan memberi bantuan hukum dan perlindungan profesi guru. Kerjasama dengan pemerintah desa, kecamatan, dinas pendidikan, puskesmas, dinas lingkungan hidup, Polsek, Koramil mempermudah akses dalam pengembangan program sekolah. Yang terakhir yaitu modal agama dan budaya. Lingkungan sekolah yang islami karena terdapat pondok pesantren. Dapat pembiasaan mengaji, sholat duha, sholat zuhur secara berjamaah. Adanya program tahfidzul Quran, hafalan hadis, dan doa harian. Adanya berbagai macam suku, menambah keberagaman budaya seperti Lampung, Jawa, Sunda, dan lainnya. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa dengan melakukan pemetaan aset bersama warga sekolah, CGP berharap agar aset yang dimiliki dapat menjadi kekuatan bagi sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan memberikan dampak positif pada didik. Oleh karena itu, evaluasi program-program sekolah perlu dilakukan untuk memastikan pencapaian yang optimal. Lampiran notulensi diskusi dengan kepala sekolah. Lampiran notulensi diskusi dengan guru atau rekan sejawat. Lampiran notulensi diskusi dengan murid. Demikian aksi nyata modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.